Kejutan besar bikin heboh. Ketum Erick Thohir beri sinyal mengejutkan bahwa timnas Indonesia bakal lakoni laga uji coba lawan timnas Vietnam dan Thailand kah? Setelah FAM Malaysia diisukan tolak mentah-mentah ajakan uji coba timnas Indonesia. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan fakta mengejutkannya hanya di sini. Bisa auto bikin geram AFF dan FAM. Legenda Topman United Ryan Giggs mendadak beri saran ke mantan timnya untuk batalkan laga versus ASEAN All-Star kah? Karena itu laga gak penting, lebih baik fokus total di final Europa League agar juara? Wah, validkah demikian? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Breaking news kejutan besar. Pelatih timnas Patrick Kluivert dan Alex Pastoor resmi masukkan nama Elkan Bagot ke skuad timnas untuk laga versus Cina dan Jepang kah? Setelah tepat tadi malam dikonfirmasi, Elkan sudah berada di Bali jelang TC Timnas Indonesia. Fans Garuda Auto terkejut bahagia dengarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Ini baru top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir resmi umumkan terobosan Super Jenius jelang duel panas lawan Cina dan Jepang. Gak main-main, ternyata sudah siapkan strategi jitu demi amankan 6 poin penting untuk tiket ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya sudah disiapkan? Temukan bocoran strategi dahsyat Erick Thohir yang bikin lawan ikut ketar-ketir hanya di sini. Auto bikin geger grup C. Media ternama Asia ini beri bocoran A1 soal 28 pemain Cina yang dipanggil Branko Ivankovic hadapi timnas Indonesia. Fakta mengejutkan ternyata didominasi wajah lama. Strategi Cina disebut gampang ditebak dan rawan kalah telak di GBK. Benarkah ini jadi peluang emas Garuda untuk amankan tiket ke babak berikutnya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Yes, alhamdulillah kabar super gembira. Pelatih Oxford United belak-belakan di media Inggris bahwa beri sinyal Marcelino Ferdinand bakal bisa masuk skuad utama Oxford musim depan. Jadi bukti nyata pemain asli Indonesia mulai diperhitungkan serius di Eropa. Mantap betul lah kalau gini. Simak pernyataan sang pelatih Oxford yang bikin bangga dan bikin netizen heboh total berikut ini. Nah gini dong mantap. Tepat tadi malam, PT LIB akhirnya konfirmasi resmi bahwa sanksi tengah disiapkan untuk Arema FC setelah aksi supporter kembali buat onar. Benarkah Arema bakal dilarang tampil di Liga 1 selama 5 tahun? Atau justru ada hukuman lebih mengerikan lagi? Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kejutan besar bikin heboh. Ketum Erick Thohir beri sinyal mengejutkan bahwa Timnas Indonesia bakal lakoni laga uji coba lawan Timnas Vietnam dan Thailand kah? Setelah FAM Malaysia diisukan tolak mentah-mentah ajakan uji coba Timnas Indonesia. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan fakta mengejutkannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kebanggaan yang mendalam atas pencapaian Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia kini telah melampaui prestasi dua negara tetangga di Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Thailand. Thailand dan Vietnam sebelumnya pernah merasakan pengalaman melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, namun prestasi mereka belum memuaskan. Thailand misalnya pada Piala Dunia 2018 tergabung dalam grup B bersama tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Mereka hanya mencatatkan 2 hasil imbang dan 8 kekalahan, akhirnya terpuruk di posisi buncit dengan hanya 2 poin. Begitu pula dengan Vietnam yang sempat melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, namun mereka berada di grup yang sangat sulit bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina.
Vietnam tampil lebih baik dari Thailand, meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, namun mereka tetap terhenti di posisi terbawah grup dengan 4 poin. Kini Indonesia mengemban tugas besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Setelah 8 laga, Indonesia berhasil mengumpulkan 9 poin berkat 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Indonesia kini masih memiliki 2 laga penting yang bisa menambah jumlah poin mereka, yaitu melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan hasil tersebut, peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya atau bahkan Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian timnas Indonesia saat ini sudah melampaui Thailand dan Vietnam yang sebelumnya lebih dulu merasakan fase ini. Jika kita bandingkan jumlah poin sekarang, kita sudah mengumpulkan 9 poin, lebih banyak dari Thailand maupun Vietnam di babak yang sama, kata Erick memberikan gambaran optimisme terhadap performa timnas Indonesia. Di tengah euforia ini, Erick Thohir seakan memberikan sinyal mengejutkan terkait potensi laga uji coba. Banyak yang berharap Indonesia akan segera menghadapi Vietnam dan Thailand dalam pertandingan uji coba internasional setelah sebelumnya FAM Malaysia diisukan menolak ajakan uji coba dengan timnas Indonesia. Erick menambahkan bahwa supporter harus tetap memberikan dukungan penuh baik dalam kemenangan maupun kekalahan dan memberi ruang kepada para pemain untuk terus berkembang. Kita harus tetap rendah hati, bekerja keras, dan mendukung penuh timnas Indonesia dalam setiap perjuangannya, ujarnya. Dengan pencapaian yang terus meningkat dan peluang untuk melanjutkan perjuangan di Piala Dunia 2026, harapan besar bagi timnas Indonesia terus menguat dan laga uji coba melawan Vietnam dan Thailand bisa menjadi ajang yang sangat menarik untuk menguji kekuatan Garuda ke depannya. Breaking news kejutan besar. Pelatih timnas Patrick Kluivert dan Alex Pastoor resmi masukkan nama Elkan Bagot ke skuad timnas untuk laga versus Cina dan Jepang kah? Setelah tepat tadi malam dikonfirmasi, Elkan sudah berada di Bali jelang TC Timnas Indonesia. Fans Garuda auto terkejut bahagia dengarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, dikabarkan sudah berada di Bali menjelang digelarnya pemusatan latihan timnas Indonesia. Namun belum bisa dipastikan apakah kehadirannya di Pulau Dewata ini berkaitan dengan agenda latihan timnas atau hanya untuk berlibur. Kabar soal keberadaan Elkan di Bali muncul dari unggahan salah satu pengguna Instagram dengan nama akun @dokndren. Dalam unggahan Instagram story-nya, pria tersebut terlihat berfoto bersama Elkan sambil menggendong seorang anak kecil. Meski akun tersebut bersifat privat, momen itu kemudian dibagikan ulang oleh akun publik @raudasa. Dari unggahan tersebut terlihat bahwa mereka sedang berada di Bali. Dan kemungkinan besar pertemuan dengan Elkan terjadi di salah satu penginapan di kawasan Badung. Tepatnya diduga di The Apurva Kempinski, Bali. Foto itu sendiri dibagikan sekitar 22 jam yang lalu. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah Elkan datang untuk bergabung dengan TC Timnas atau sekadar menikmati waktu liburan. Namun, spekulasi berkembang karena Timnas Indonesia akan segera menggelar TC pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pelatih timnas Patrick Kluivert sempat berencana memanggil Elkan untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun saat itu Elkan menolak karena ingin fokus bersama klubnya Blackpool FC yang saat itu tengah menjalani 3 laga penting di akhir musim. Kini masa peminjamannya bersama Blackpool telah selesai dan Elkan pun telah kembali ke klub asalnya, Ipswich Town, yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Situasi ini membuka peluang bagi Elkan untuk kembali memperkuat tim Merah Putih. Apalagi saat ini 2 bek andalan Indonesia, Kevin Dix dan Dean James, tengah mengalami cedera dan belum tentu bisa tampil.
Kondisi ini tentu membuat nama Elkan kembali masuk dalam opsi pengganti di lini belakang. Menariknya, Elkan Bagot sudah cukup lama absen dari skuad timnas. Terakhir kali ia bermain adalah saat Indonesia menghadapi Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia pada 21 November 2023. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia memang diberi waktu libur sebelum mulai fokus berlatih pada akhir Mei. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa ada pendekatan khusus untuk mengajak para pemain memanfaatkan waktu liburnya di Bali agar nanti lebih mudah untuk langsung mengikuti TC. Kami mencoba membujuk mereka agar liburannya sekalian di Bali, ujar Erick Thohir. Memang beberapa dari mereka sudah punya rencana liburan ke Bali. Jadi kami manfaatkan rayuan Pulau Kepala ini supaya mereka bisa langsung gabung latihan. Dengan keberadaan Elkan Bagot di Bali saat ini, publik tentu menantikan kepastian apakah ia akan kembali memperkuat skuad Garuda atau hanya menikmati liburan biasa. Kita tunggu saja perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Ini baru top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir resmi umumkan terobosan Super Jenius jelang duel panas lawan Cina dan Jepang. Gak main-main, ternyata sudah siapkan strategi jitu demi amankan 6 poin penting untuk tiket ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya sudah disiapkan? Temukan bocoran strategi dahsyat Erick Thohir yang bikin lawan ikut ketar-ketir hanya di sini. Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan dibalik pemilihan Bali sebagai lokasi TC. Menurutnya, TC akan dimulai pada Senin 26 Mei 2025 dan hingga saat ini belum dipastikan berapa banyak pemain yang akan dipanggil oleh pelatih kepala, Patrick Kluivert. Biasanya pelatih asal Belanda itu memanggil antara 27 hingga 30 pemain untuk TC. Namun dari jumlah itu hanya 23 pemain yang akan dibawa untuk bertanding melawan Cina dan Jepang. Kalau tidak salah, TC dimulai tanggal 26 Mei. Insya Allah semua pemain ikut, ujar Erick Thohir. Erick menyebutkan bahwa Bali dipilih sebagai tempat TC karena dianggap ideal. Selain berlatih, para pemain juga bisa menikmati suasana liburan setelah menyelesaikan kompetisi bersama klub masing-masing. Saat ini banyak kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk liga tempat para pemain Indonesia berkarir, sudah atau akan segera berakhir. Maka dari itu banyak pemain yang sudah bersiap untuk mengambil waktu liburan. Dengan adanya TC di Bali, para pemain bisa langsung bergabung ke dalam latihan tim nasional tanpa harus kehilangan momen liburan mereka. Kenapa kami pilih Bali? Karena banyak pemain sedang liburan dan kami harus menarik mereka untuk bergabung TC. Jadi kami akali dengan TC di Bali, kata Erick. Menurut Erick, keputusan ini juga berdasarkan kenyataan bahwa beberapa pemain memang sudah merencanakan liburan ke Bali. Jadi, PSSI memanfaatkan momen tersebut agar pemain tetap bisa bersantai sambil menjaga kebugaran dan kekompakan tim. Kami tanya mereka, mau liburan di mana? Ternyata banyak yang memang sudah ingin ke Bali. Ya sudah, kami TC di sana saja. Sekalian latihan, sekalian liburan, tambahnya sambil tersenyum. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga krusial, yakni lawan Cina pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian tantang Jepang pada Selasa 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Kedua pertandingan ini sangat penting karena penentuan langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Untuk itu PSSI dan tim pelatih ingin para pemain benar-benar siap secara fisik, taktik, dan mental. Pelatih Patrick Kluivert juga mendukung penuh keputusan menggelar TC lebih awal demi persiapan yang matang. Auto bikin geger grup C. Media ternama Asia ini beri bocoran A1 soal 28 pemain Cina yang dipanggil Branko Ivankovic hadapi Timnas Indonesia. Fakta mengejutkan ternyata didominasi wajah lama.
Strategi Cina disebut gampang ditebak dan rawan kalah telak di GBK. Benarkah ini jadi peluang emas Garuda untuk amankan tiket ke babak berikutnya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Media asal Cina. Zhou melaporkan bahwa pelatih Branko Ivankovic telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi 2 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menjalani 2 pertandingan penting pada Juni 2025. Laga pertama akan berlangsung pada 5 Juni 2025 saat Timnas Cina bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian pada 10 Juni 2025, mereka akan menghadapi laga penutup grup melawan Bahrain yang akan digelar di Longsing Football Stadium, Chongqing, Cina. Daftar pemain yang akan ikut pemusatan latihan sudah dirilis. Zhou menulis daftar pemain untuk pemusatan latihan terbaru Tiongkok telah diumumkan minggu ini. Sebanyak 28 pemain dipanggil oleh pelatih. Beberapa nama yang diperkirakan masuk dalam daftar tersebut antara lain Liu Riofan, Kuai Jiwan, Liao Jintao, Yang Mingyang, Wang Sangyuan, Li Yuanyi, dan Wang Yudong. Media Zhou juga memprediksi bahwa skuad ini akan diisi sebagian besar oleh pemain-pemain langganan Timnas Cina, meski beberapa wajah baru juga akan mendapatkan kesempatan dari pelatih Ivankovic. Secara umum, daftar 28 pemain ini masih dipenuhi oleh nama-nama yang sudah akrab di Timnas. Namun di beberapa posisi akan muncul pemain baru, tambah laporan tersebut. Cina saat ini berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Mereka duduk di peringkat terbawah klasemen grup C dengan 6 poin dari 8 pertandingan, jumlah poin yang sama dengan Bahrain yang berada 1 tingkat di atas. Meski begitu, Cina belum sepenuhnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya, yakni putaran keempat kualifikasi. Karena itu pertandingan melawan Indonesia dan Bahrain menjadi sangat krusial. Timnas Indonesia sendiri tidak boleh meremehkan kekuatan Cina. Di pertemuan pertama yang berlangsung di kandang Cina pada 15 Oktober 2024, skuad Garuda kalah 1-2. Selain itu, Cina juga mencatat kemenangan atas Bahrain pada pertemuan pertama di Riffa, menang tipis 1-0 pada November 2024. Yes, alhamdulillah kabar super gembira. Pelatih Oxford United belak-belakan di media Inggris bahwa beri sinyal Marcelino Ferdinand bakal bisa masuk skuad utama Oxford musim depan. Jadi bukti nyata pemain asli Indonesia mulai diperhitungkan serius di Eropa. Mantap betul lah kalau gini. Simak pernyataan sang pelatih Oxford yang bikin bangga dan bikin netizen heboh total berikut ini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, buka suara mengenai situasi kontrak para pemain yang tinggal menyisakan 1 tahun lagi di klub. Menurutnya, beberapa pemain kunci kemungkinan akan dipertahankan karena kontribusi mereka yang besar sepanjang musim. Ia menambahkan klub tidak ingin membiarkan para pemain ini memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa kejelasan. Oleh karena itu, negosiasi kontrak sedang berlangsung dan sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. Namun, Rowett juga menyadari bahwa tidak semua pemain akan bertahan. Ada beberapa pemain yang hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun dan mungkin perlu mencari klub lain untuk mendapat kesempatan bermain reguler. Selain membahas kontrak, Gary Rowett juga menegaskan niatnya untuk memberi lebih banyak kesempatan kepada para pemain muda, baik dari akademi maupun yang sedang dipinjamkan ke klub lain. Ia ingin melihat apakah ada dari mereka yang bisa naik level dan bersaing di tim utama. Kami punya skuad yang cukup besar. Kedepan kami ingin membuka lebih banyak peluang bagi pemain muda untuk masuk tim utama atau minimal memberikan pengalaman lewat masa peminjaman, ujarnya. Menurut Rowett, skema ideal skuad adalah dengan memasukkan sekitar 4 pemain muda. Ia percaya ini jauh lebih bermanfaat dibanding memiliki banyak pemain senior yang tidak mendapatkan menit bermain. Kalau ada 6 atau 7 pemain cedera, para pemain muda ini bisa langsung masuk ke skuad karena mereka sudah berlatih bersama tim utama, jelas Rowett. Ia mencontohkan situasi musim ini di mana beberapa pemain senior lebih sering tidak masuk dalam daftar pertandingan. Hal ini dinilai tidak sehat karena mereka tidak bermain dan juga tidak berkembang.
Lebih baik tempat itu diberikan ke pemain muda yang masih bisa main di tim U23, masih berkembang, dan masih punya masa depan, tambahnya. Namun Rowett juga menyebut bahwa nantinya akan ada evaluasi. Jika pemain muda belum menunjukkan perkembangan, mereka bisa saja dipinjamkan ke klub lain di paruh kedua musim. Dengan pandangan pelatih seperti itu, Marcelino Ferdinand yang baru berusia 20 tahun punya peluang besar untuk masuk skuad utama Oxford United musim depan. Apalagi kontraknya di klub baru akan habis pada Juni 2026. Marcelino bahkan sudah menjalani debut bersama tim senior Oxford United saat menghadapi Swansea City pada laga terakhir Championship musim 2024/25. Saat itu ia bermain selama 13 menit, masuk menggantikan striker Indonesia lainnya, Ole Romenyi. Dengan dukungan pelatih terhadap pemain muda, Marcelino bisa menjadi bagian penting dalam rencana Oxford United musim depan. Nah gini dong mantap. Tepat tadi malam, PT LIB akhirnya konfirmasi resmi bahwa sanksi tengah disiapkan untuk Arema FC setelah aksi supporter kembali buat onar. Benarkah Arema bakal dilarang tampil di Liga 1 selama 5 tahun? Atau justru ada hukuman lebih mengerikan lagi? Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Direktur Operasional PT Liga Indonesia baru, Asep Saputra, secara resmi melaporkan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum supporter Arema FC kepada Komisi Disiplin PSSI. Ia juga mengutuk keras insiden tersebut yang dianggap telah mencoreng semangat sportivitas sepak bola Indonesia. Insiden terjadi dalam laga pekan ke-32 Liga 1 musim 2024/25 yang mempertemukan Arema FC versus Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan Minggu 11 Mei 2025. Setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Persik Kediri, rombongan tim tamu diserang oleh sekelompok supporter Arema FC saat mereka hendak meninggalkan stadion. Bus yang membawa para pemain dan ofisial Persik dilempari batu hingga menyebabkan kaca bagian depan kiri bus pecah cukup parah. Lemparan itu juga melukai beberapa anggota tim termasuk pelatih kepala Divaldo Alves yang mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Asep Saputra menyatakan kekecewaannya atas insiden ini. Menurutnya, peristiwa ini adalah tamparan bagi dunia sepak bola Indonesia, terutama karena dilakukan di tengah upaya meningkatkan keamanan dan sportivitas di lapangan. Kami sangat menyesalkan insiden tersebut. Bagi kami itu sungguh memalukan, kata Asep. Ia juga menegaskan bahwa sejak awal, PT LIB selalu mengimbau seluruh pihak untuk menjaga semangat fair play dan saling menghormati. Karena semua yang terlibat dalam sepak bola adalah satu keluarga besar. Asep memastikan bahwa PT LIB tidak tinggal diam. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komdis PSSI untuk menindaklanjuti insiden ini. Ada kemungkinan bahwa Arema FC akan menerima sanksi mengingat insiden ini terjadi akibat ulah sebagian pendukung mereka. Kami akan teruskan laporan ini ke Komisi Disiplin PSSI. Lanjutnya, yang membuat peristiwa ini semakin disesalkan adalah kenyataan bahwa laga melawan Persik menjadi pertandingan perdana Arema FC kembali bermain di Stadion Kanjuruhan setelah tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Sebagai informasi, tragedi mengerikan tersebut menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahkan mendapat perhatian luas di tingkat internasional. Tragedi itu menyebabkan 135 orang meninggal dunia, sementara sekitar 500 orang lainnya luka-luka dan banyak yang masih mengalami trauma hingga kini. Kembalinya Arema FC ke stadion bersejarah ini seharusnya menjadi momen positif, namun justru berubah menjadi peristiwa yang menimbulkan luka baru akibat ulah sebagian kecil supporter yang tidak bertanggung jawab. Bisa auto bikin geram AFF dan FAM. Legenda Topman United, Ryan Giggs, mendadak beri saran tak terduga jelang tur pramusim mereka ke ASEAN. Benarkah Ryan Giggs minta laga lawan ASEAN All Stars dibatalkan saja? Karena ini laga kurang penting, lebih baik fokus total di final Europa League agar juara? Wah, validkah demikian? Simak fakta sebenarnya hanya di sini.
Legenda Manchester United, Ryan Giggs, memberikan pernyataan mengejutkan terkait kondisi terkini mantan klubnya. Menjelang tur pramusim mereka ke ASEAN, Giggs memberikan saran yang tak terduga. Ia menilai bahwa Manchester United membutuhkan perombakan besar-besaran dan mendatangkan 9 hingga 10 pemain baru untuk kembali bisa bersaing di level atas. Musim 2024/25 bagi Manchester United memang penuh tantangan. Di bawah pelatih Ruben Amorim, performa tim sangat mengecewakan. Walau masih memiliki peluang untuk meraih gelar di Liga Eropa di ajang Premier League, mereka benar-benar terpuruk. Terbaru kekalahan dari West Ham United membuat Manchester United merosot ke peringkat ke-16 klasemen sementara, mencatatkan kekalahan kandang ke-9 musim ini. Angka ini menyamai rekor terburuk klub sejak musim 1930-an saat mereka bahkan terdegradasi. Lebih parah lagi, hanya Everton dan 3 tim papan bawah lainnya yang meraih kemenangan lebih sedikit daripada Manchester United musim ini. Melihat kondisi tersebut, banyak pihak mendesak klub untuk segera mencari striker baru guna memperbaiki tumpulnya lini serang mereka. Menanggapi hal ini, Ryan Giggs menyatakan bahwa Manchester United harus bergerak cepat di bursa transfer. Ia menyebutkan 2 nama yang dapat membawa perubahan positif, yaitu Liam Delap dan Matheus Cunha. Menurut Giggs, kedua pemain ini sudah memiliki pengalaman di Premier League yang akan menjadi nilai tambah besar bagi tim. Ia juga percaya bahwa kehadiran pemain-pemain berkualitas bisa memberikan semangat baru di ruang ganti, baik bagi para pemain maupun para supporter. Mereka sudah terbukti bisa mencetak gol. Kehadiran mereka di ruang ganti juga bisa membangkitkan semangat, ujar Giggs dalam acara Wobby dan O'Neil. Lebih lanjut, Giggs juga menyoroti kebutuhan mendesak Manchester United di beberapa posisi lainnya, mulai dari penjaga gawang, bek sayap, gelandang, hingga penyerang baru. Menurutnya, untuk benar-benar membangun tim sesuai dengan sistem Amorim, perubahan besar-besaran harus dilakukan. Giggs bahkan sepakat dengan pendapat para penggemar yang menyarankan agar klub mendatangkan sekitar 10 pemain baru, khususnya untuk jangka panjang. Namun Ryan Giggs menekankan bahwa masalah terbesar Manchester United saat ini adalah lini depan. Ia membandingkan situasi sekarang dengan masa kejayaannya bersama tim, di mana mereka memiliki deretan penyerang top seperti Andy Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer, dan Teddy Sheringham. Sekarang hanya ada 1 penyerang murni di tim. Ini sungguh memprihatinkan, bahkan bisa dibilang seperti lelucon, kata Giggs. Dulu kami punya 3 hingga 4 penyerang berkualitas. Kalau satu cedera, ada yang siap menggantikan. Kalau semuanya fit, mereka saling mendorong untuk tampil lebih baik. Situasinya sangat kompetitif dan positif. Terakhir, Giggs mengakui bahwa perombakan besar seperti ini memang tidak bisa dilakukan dalam satu bursa transfer. Ia juga mempertanyakan apakah Ruben Amorim akan mendapat waktu yang cukup untuk membentuk tim idealnya secara bertahap. Selain itu, diharap ada sebuah saran mengejutkan yang muncul terkait tur pramusim Manchester United ke ASEAN. Giggs diharap memberikan saran bahwa dengan fokus yang sudah sangat penting menuju final Liga Eropa, sebaiknya laga uji coba melawan ASEAN All Stars dibatalkan saja. Banyak yang menilai laga tersebut kurang penting dan bisa mengalihkan fokus tim dari final Europa League yang sangat menentukan. Giggs percaya bahwa Manchester United harus memberikan seluruh perhatian dan energi untuk merebut gelar juara Europa League, yang bisa menjadi langkah besar bagi kebangkitan mereka di musim depan.